Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Kata Anes. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang porting polis, tujuan dan kenapa harus dilakukannya porting, serta seberapa efektifkah porting polis itu sendiri. Langsung saja ya teman-teman, tujuan dilakukan porting pada umumnya adalah memperlancar udara dan bahan bakar agar cepat masuk ke dalam ruang bakar dan mempercepat gas hasil pembakaran agar cepat terbuang dengan cara menata kembali jalurnya. Nah, umumnya itu teman-teman dilakukan penataan di bagian seating flapnya sini teman-teman. Nah, itu ditata kembali. Kemudian sudut yang berada dalam jalur head tersebut teman-teman, yang tadinya curam dibuat menjadi landai teman-teman, agar udara dan bahan bakar dapat cepat langsung masuk ke dalam ruang bakar ya teman-teman. Nah, begini teman-teman. Nah, jadi sudut dalam jalur head tersebut teman-teman ini dibuat selandai mungkin ya teman-teman, yang berguna untuk agar udara dan bahan bakar cepat masuk ke ruang bakar, serta gas hasil pembakaran agar cepat keluar juga ya teman-teman. Nah, umumnya dengan cara menata jalurnya kembali gitu teman-teman. Nah, intinya di sini adalah mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar maupun gas hasil pembakaran agar cepat keluar teman-teman. Intinya sebisa mungkin kita mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam jalur tersebut teman-teman, lewat penataan jalur. Diantaranya menata kembali di bagian seating flapnya ini teman-teman, dan sudut yang curam ini teman-teman dibuat selandai mungkin. Nah, yang kedua, dilakukannya porting itu karena untuk menyesuaikan piston dan klep yang lebih besar dari standarnya teman-teman. Seperti contoh motor yang sudah bore up. Dikarenakan ukuran pistonnya sudah lebih besar dari standarnya, maka perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap jalurnya lewat memperbesar juga jalurnya teman-teman. Maksudnya memperbesar diameter jalurnya ini teman-teman, dikarenakan pistonnya sudah lebih besar dari standarnya teman-teman. Nah, fungsinya adalah agar kebutuhan mesin akan bahan bakar dan udara itu terpenuhi teman-teman. Cuman untuk memperbesar jalurnya ini teman-teman, ini ada hitungannya ya teman-teman. Jadi tidak sembarang main perbesar saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, konsep porting yang kurang tepat menurut saya di sini adalah membuat jalur, terutama ya teman-teman, lubang in selicin mungkin, sehingga kalau saya bisa berandai-andai teman-teman, kalau lalat pun hinggap di lubang tersebut bisa terpeleset teman-teman. Nah, apalagi itu diterapkan pada motor injeksi. Kenapa saya bilang kurang tepat? Begini teman-teman, kebanyakan kan motor injeksi sekarang injektor itu berada di ujung intake manifoldnya, di mana fungsi injektor tersebut adalah menyemprotkan bahan bakar ya teman-teman. Jadi fungsi kerja motor injeksi itu terpisah teman-teman antara penyedia bahan bakar dan pengasup udara. Nah, ya teman-teman ya. Sehingga karena antara penyedia bahan bakar dan penyuplai udara ini terpisah teman-teman,
proses pencampuran antara bahan bakar itu hanya terjadi di dalam jalur di dalam silinder head tersebut, teman-teman. Jadi percampuran itu, teman-teman, hanya terjadi di dalam silinder head, teman-teman. Nah, lain cerita kalau motor karburator ya, teman-teman. Jadi di motor karburator, udara dan bahan bakar situ, teman-teman, saat sudah keluar dari karburator itu sudah dimulainya percampuran antara udara dan bahan bakar ya, teman-teman. Sedangkan untuk motor injeksi, teman-teman, antara penyuplai bahan bakar dan penyuplai udara itu terpisah, teman-teman, cara kerjanya ya, teman-teman. Nah, jadi konsepnya maksud saya, jadi percampuran antara bahan bakar dan udara di motor injeksi itu hanya terjadi di dalam silinder head, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Nah, jika jalur itu licin, teman-teman, terutama jalur in di sini saya sebut, maka percampuran bahan bakar dan udara tidak akan sempurna ya, teman-teman. Sehingga piston akan lebih menyedot udara lebih banyak ketimbang bahan bakarnya, teman-teman. Dikarenakan massa jenis udara jauh lebih ringan daripada massa jenis bahan bakar itu sendiri ya, teman-teman. Itu semua akan berdampak bahan bakar otomatis terbuang percuma, motor makin boros, dan peningkatan performa yang diharapkan ternyata tidak sesuai ya, teman-teman. Tapi di sini ada yang menarik perhatian saya, teman-teman, tentang porting model Dumpel atau kita kenal biasanya dengan porting Golf ya, teman-teman, dan model porting Cyclone, teman-teman. Kenapa menarik? Terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui prinsip dasar udara itu sendiri ya, teman-teman. Di sini saya sedikit menjelaskan, boleh ya, teman-teman? Angin, sekali lagi saya ulang ya, teman-teman. Angin adalah udara yang bergerak. Kecepatan pergerakan angin itu dipengaruhi dua faktor, teman-teman. Dua faktor. Yang pertama, perbedaan ketinggian suatu permukaan. Semakin banyak perbedaan ketinggian permukaan, maka semakin cepat pula pergerakan udara. Yang kedua, kecepatan angin itu dipengaruhi karena adanya perbedaan suhu, teman-teman. Nah, jadi kita tahu sendiri di sini, teman-teman, bahwa porting model Dumpel atau porting Golf dan porting model Cyclone permukaannya itu kan tidak rata ya, teman-teman. Otomatis kecepatan udara semakin bertambah ya, teman-teman. Kita mengikuti prinsip angin ya, teman-teman, prinsip udara ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, dikarenakan tekstur permukaan yang tidak rata tersebut, udara dan bahan bakar akan teraduk sempurna, teman-teman, sehingga udara dan bahan bakar akan menjadi homogen ya, teman-teman. Nah, percampuran udara dan bahan bakar yang sempurna ini, teman-teman, akan menghasilkan udara yang dingin ya, teman-teman. Sedangkan teman-teman tahu sendiri, kalau suhu di dalam ruang bakar pasti panas. Nah, di sini terjadi perbedaan suhu ya, teman-teman, yang otomatis juga akan menyebabkan kecepatan udara semakin meningkat. Karena prinsip kecepatan udara itu ya, teman-teman, yang satu ya, ada dua tadi yang saya sebutkan. Yang pertama,
karena adanya perbedaan ketinggian permukaan, yang kedua karena adanya perbedaan suhu ya teman-teman. Nah, inilah yang mempengaruhi kecepatan udara ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita tahu ya teman-teman bahwa porting damper dan cyclone itu prinsip dasarnya adalah menggunakan prinsip dari udara itu sendiri ya teman-teman ya. Saya ulang ya teman-teman. Angin adalah udara yang bergerak. Kecepatan udara itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah perbedaan ketinggian suatu permukaan. Yang kedua adalah terjadinya perbedaan suhu teman-teman. Jadi ada dua ya teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit sharing dari saya ya teman-teman. Kiranya teman-teman semua mendapatkan pencerahan dari video ini. Mohon dukungan dengan cara menekan tombol subscribe dan like agar saya terus bersemangat dalam mengupload video-video terbaru. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Kalau ada saran dan kritik, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi segitu dulu ya teman-teman pembahasan kita mengenai porting dan prinsip dasar yang diterapkan dalam memporting head cylinder ya teman-teman. Begitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini saya akhiri. Bye.